Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah di akhir surat Al-Waqi'ah, ya kan? Terakhir ya, kita sudah sampai ayat 83. 83 ya. Itu firman Allah Ta'ala, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka mengapa jika nyawa sudah sampai ke rongkongan? Maka mengapa jika nyawa sudah sampai kepada kerongkongan dan kalian ketika itu menyaksikan, sedangkan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Maka mengapa jika nyawa sudah sampai kerongkongan? Ini kejadian kapan? Sakratul maut, ya. Wa antum hina idzin tanzurun, dan ketika itu kalian menyaksikan orang ini sedang sekarat. Ya. Wa nahnu, tapi kata Allah, kami lebih dekat kepadanya, kepada orang yang akan mati ini, daripada kalian. Padahal ketika itu apa? Ada di sekitarnya kita kan, ketika ada orang meninggal kan, Allah katakan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tapi kalian tidak melihatnya. Nah, ini sudah kita bahas. Maksud ayat ini artinya, bisa nggak kalian itu mengembalikan ruh ketika sudah sampai kerongkongan? Nah, bisa nggak? Nggak bisa kalian itu. Dan sudah kita bahas juga maksud firman Allah Ta'ala, kami lebih dekat kepadanya, kepada orang yang meninggal, daripada kalian, tapi kalian tidak melihatnya. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Apa lebih dekat, apanya maksudnya? Ada dua pendapat sekali lagi. Pendapat pertama maksudnya lebih dekat dari sisi pengetahuan. Artinya Allah lebih tahu keadaan orang yang akan meninggal daripada orang yang menjenguknya. Betul tidak? Betul. Ya kan itu kan. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, maksud kami di sini artinya para malaikat. Dan ini pendapat yang benar. Maksud kami di sini bukan Allah, tapi maksudnya para malaikat. Dan ini gaya bahasa seperti ini ada dalam Al-Quran juga. Dalam ayat lain Allah menyatakan ketika menyinggung tentang kisah Nabi Ibrahim didatangi oleh para malaikat yang berwujud manusia yang tampan. Kan Allah katakan setelah datang berita gembira kepada istri Nabi Ibrahim, apa berita gembiranya? Oh, dia nanti akan hamil, lalu lahirlah Ishak. Dari Ishak wa miwaro Ishak wa Ya'qub. Dari setelah Ishak nanti lahir Ya'qub. Waalaikumsalam. Nah, ini setelah datang berita seperti ini, yujadiluna fi qaumi Lut. Allah katakan Ibrahim mengajak bicara kami tentang kaum Lut. Ibrahim mengajak bicara kami. Ajak bicara Allah? Tidak. Kami sini siapa maksudnya? Malaikat. Para malaikat, ya jelas. Karena ketika itu Nabi Ibrahim tidak berbicara dengan Allah, berbicara dengan para malaikat. Nah, di sini Bapak-bapak kita lihat Allah menggunakan kata kami, tapi maksudnya itu malaikat. Dan ini bukan dianggap takwil yang menyimpang, ya. Kalaupun dianggap takwil, itu takwil yang diperbolehkan. Karena yang dilarang itu takwil tanpa ada dalil. Ya, itu nggak boleh. Dalil tidak ada indikasi koordinat semacamnya, asal gitu aja nggak boleh. Contohnya seperti ada sebagian kelompok mungkin Asy'ariyah atau Mu'tazilah, kalau nggak salah semuanya para penolak sifat menyatakan bal yadahu mabsuutatan, akan tapi kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka, kedua tangan maksudnya bukan tangan, tapi maksudnya langit dan bumi. Ini nggak ada dalilnya seperti ini, langit dan bumi. Dan ada juga
Oh, kalau ini takwil bukan Mu'tazilah, maaf. Yang Mu'tazilah sama Asy'ariyah menyatakan akan tapi kedua tangan Allah itu terbentang, maksudnya kekuasaan Allah. Nah, ini mereka takwil. Secara bahasa memang tangan kadang diartikan kekuatan. Kekuatan untuk mengungkapkan kata kekuatan kadang dengan tangan. Tapi pertanyaannya, apakah kekuasaan Allah cuma dua? Terbatas? Tidak terbatas. Makanya nggak bisa diartikan kedua tangannya terbentang, artinya kedua kekuasaannya. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Bukan cuma dua, Bapak ya. Maka kalau misalkan tadi dianggap takwil, itu takwil yang diperbolehkan, bukan takwil yang batil. Yang batil itu kalau seorang membelokkan makna ayat tanpa ada dalil dari ayat Al-Quran, hadis, atau dari sisi bahasa sama sekali. Nah itu. Lalu berikutnya setelah Allah menyebutkan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tapi kalian tidak melihatnya, Allah katakan seranya. Nah ini baru lihat tafsirnya. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jika kalian tidak dibalas? Tarji'unaha in kuntum shadiqin, kalian kembalikan itu jika kalian memang benar. Fa amma, sini dulu. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jika kalian tidak dibalas? Kalian tidak mengembalikannya kalau memang kalian benar. Maka mengapa jika kalian tidak dibalas? Maksudnya majziin bi an tub'atsu ghairu mab'utsina bi za'mikum. Artinya kalau kalian memang tidak dibangkitkan oleh Allah lalu dibalas sebagaimana pengakuan kalian, maka mengapa kalian tidak mengembalikan roh itu kalau memang kalian benar? Artinya gini, kalau memang kalian mengaku tidak ada hari kebangkitan, ya sudah, kembalikan roh yang Dicabut tadi. yang mau keluarin udah sampai sini nih, balikan lagi. Nah itu Bapak, jelas insya Allah ya. Jadi kalau memang kalian menganggap tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, ya udah kembalikan saja roh itu yang mau keluar. Jelas Bapak? Ya, kata Imam di sini dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli, tarji'unaha, kalian kembalikan itu. Maksudnya tarudduna ruh ilal jasad ba'da bulughil hulqum, yaitu kalian kembalikan roh ke jasadnya setelah roh tersebut sampai ke in kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar. Maksudnya fi ma za'amtum, yaitu kalau memang pengakuan kalian tuh benar. Karena kalian wahai orang musyrik, kalian mengaku tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Kalau memang tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, ya sudah, roh yang mau keluar balikan lagi. Nah gitu Bapak. Ini Allah ingin membantah para penolak hari kebangkitan. Wal maknanya kata Imam Al-Mahalli, halla tarji'una inna faitumul ba'tsa shadiqina fi nafi ay la yantafiya an min mahallihal maut kal ba'ts. Makna ayat tadi, kalau mengapa tidak kalian kembalikan roh tersebut yang sudah sampai mana tadi? Rongkongan, jika memang kalian meniadakan hari kebangkitan. Kalau memang kalian meniadakan hari kebangkitan, kembalikan roh itu. Jika memang benar anggapan kalian bahwa hari kebangkitan tidak ada, ya itu apa maksudnya? Ya sudah, sekalian aja ditiadakan juga kematian. Sebagai ganti tidak ada hari kebangkitan. Sama seperti kalian menolak kebangkitan. Artinya gini, kalau memang kalian menolak kebangkitan, sudah tolak juga kematian. Bisa Bapak? Nggak bisa. Ini Allah ingin menyadarkan orang-orang musyrik penolak hari kebangkitan. Jadi kalau memang kalian meniadakan hari kebangkitan, kalian meniadakan hari pembalasan, ya sudah, tolak juga kematian. Masih itu. Jelas Bapak ya? Bisa menolak kematian? Tidak bisa. Maka kalian pun tidak bisa menolak hari kebangkitan ya. Jadi maka kembalikanlah roh itu kalau memang kalian meniadakan hari kebangkitan. Kalau memang kalian benar-benar meniadakan hari kebangkitan, yaitu tiadakan kematian juga sebagai gantinya, sama seperti hari kebangkitan. Nah itu. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun kalau ia termasuk orang-orang yang didekatkan,
Adapun kalau ia termasuk orang-orang yang didekatkan, farauhu wa raihanu wa jannatun na'im, maka ketentraman, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan baginya. Saya ulangi lagi, fa amma in kana minal muqarrabin, kalau ia termasuk orang-orang yang didekatkan, ya ini siapa maksudnya? Yang mau meninggal tadi, mayit tadi. Kalau orang yang meninggal ini termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rauh itu ketentraman, raihan rezeki, wa jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Rauh, kata Imam Al-Mahalli sini, falahu istirahah, maka dia akan mendapatkan istirahah. Istirahah apa? Istirahat. Itu jadi bahasa Indonesia, Bapak. Jadi dari bahasa Arab. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Ini istirahah. Istirahatnya roha, apa? Tenang. Iya enggak? Kalau orang lagi istirahat tenang kan? Tapi kalau ada orang lagi istirahat masih juga bingung, berarti tandanya dia belum istirahat. Nah, ini sifat pecinta dunia. Lagi istirahat dia masih aja mikirin bisnisnya, mikirin kerjaannya. Dia jadi akhirnya apa? Nggak bisa istirahat. Kehilangan sedikit ini asetnya langsung pusing. Nggak bisa istirahat, makan nggak enak. Nah, ini ciri-ciri pecinta dunia, budak dunia. Dan kita berlindung pada Allah jangan jadi pecinta dunia, Bapak ya. Jadi budak dunia ya. Nggak boleh jadi budak dunia. Sengsara orang jadi budak dunia itu. Hidup makan enak tapi nggak terasa enak. Makan hadapannya lezat, bisa dibilang bergizi dan nikmat, tapi makan serasa nggak nikmat. Ini orang kalau udah sangat cinta dunia, jadi makan tuh nggak serasa hambar. Mobil-mobil, rumah yang bagus sekalipun nggak kerasa nikmat juga. Jadi dia mau dibikin semewah apapun ininya hidupnya, rumahnya, mobilnya, pakaiannya, makanannya, tetap saja tidak bisa nikmat. Ya karena itu terlalu cinta dunia. Adapun orang yang cinta akhirat, diberi sedikit saja merasa bersyukur. Nah, ini sifat orang yang cinta akhirat. Ya, kita kembali lagi. Jadi adapun kalau seorang si mayit itu termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rauh, falahu istirahah, dia akan istirahat, akan mendapatkan ketenangan, waraihan, dan juga raihan itu maksudnya rizqun hasan, rezeki yang baik. Udah dapat ketenangan, dia dapat rezeki yang baik, wa jannatun na'im, dan dia dapat surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini balasan bagi orang yang termasuk orang yang didekatkan kepada Allah ya. Al-muqarrabin ya. Lalu golongan berikutnya itu golongan pertama. Yang golongan kedua, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Adapun kalau ia termasuk golongan kanan, maka selamatlah bagimu karena engkau termasuk golongan kanan. Kalau seseorang yang meninggal ini termasuk golongan kanan, maka akan dikatakan kepadanya, selamat, kamu termasuk golongan kanan ya. Maksud selamat di sini as-salamatu minal azab, selamat dari azab, dari siksa. Nah, min ashabil yamin, karena dia termasuk golongan mereka, golongan kanan ya. Maka Bapak, istilah golongan kanan sebenarnya istilah yang mulia. Maka nggak usah kita merasa sakit hati kalau bilang oh ini nih golongan kanan. Karena orang-orang kiri, kita kiri kan, orang komunis kadang mencela orang yang taat agama tuh ini golongan kanan, golongan kanan. Nah, kita nggak usah merasa rendah diri ya. Justru kita bangga, alhamdulillah golongan kanan berarti udah dipuji Allah, ya kan? Allah katakan kalau seorang itu termasuk golongan kanan, maka selamat, kamu termasuk golongan kanan. Ya, daripada jadi golongan kiri. Saya pernah dengar Bapak, ada seorang tokoh politik, ya presiden juga dulu. Dia pernah menyatakan gini, kalau Anda mengaku sebagai anak saya, ya harus. Ya. Anda mengaku sebagai anak saya, pengikut saya, simpatisan saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Artinya apa? Harus golongan kiri. Kiri itu apa? Komunis. Nah, udah bilang saya nggak mau gitu. Jadi dia bangga kalau misalkan pengikutnya itu
kiri, golongan kiri. Itu pidato lagi, Ustaz. Oh iya. Pidato lagi. Ya mudah-mudahan dia lagi ngomong ketika itu lagi apa lagi setengah mabuk mungkin lah, atau setengah ngantuk. Ya. Mudah-mudahan Allah maafkan lah. Ya itu golongan kedua Bapak ya. Golongan yang didekatkan balasannya apa? Ketenangan, dapat ketenangan, terus apa? Rezeki yang baik dan surga yang penuh kenikmatan. Adapun golongan kanan akan dikatakan kepada mereka, selamat, kamu termasuk golongan kanan. Itu golongan kedua. Yang ketiga sekarang, wa amma in kana minal mukadzibina dhallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Adapun kalau ia, yaitu si mayit itu termasuk golongan yang mendustakan dan sesat, berarti golongan apa? Kiri ya. Adapun jika ia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, mendustakan apa maksudnya? Kiamat, hari pembalasan, mendustakan Allah dan Rasulnya, ya, kitabnya. Adapun jika seorang termasuk orang-orang yang mendustakan dan sesat, maka hidangan baginya adalah dari hamim. Hamim itu air yang sangat panas mendidih, yang memutus usus-usus mereka. Ya, Allah sebutkan dalam surat Muhammad, wasukuma an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka para penghuni neraka akan diberi air hamim, air yang sangat panas sehingga terputuslah usus-usus mereka. Bayangkan kalau usus sampai terputus, berarti airnya sangat panas. Ya nggak kebayang gitu. Saya nggak pernah lihat tuh. Ada yang pernah lihat air dituangkan? Ya Allah, saking panas, naudzubillah min dzalik. Ya, fanuzulun min hamim, itu bagian balasan bagi orang yang mendustakan dan sesat. Mereka akan mendapatkan hidangan dari air panas, wa tasliyatu jahim, lalu dimasukkan ke dalam neraka jahim. Sudah merasakan air panas, masuk neraka pula. Waduh, menderita ya. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya ini adalah keyakinan yang benar. Ini adalah keyakinan yang benar. Maksudnya apa? Berita tadi itu keyakinan yang benar, yang tidak bisa didustakan, istilah gitu. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Nah, selesai Bapak, kita dari surat Al-Waqi'ah ya. Dari beberapa ayat tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, adanya hari kebangkitan ya. Ayat tadi, terutama ayat yang tadi yang mulai dari ayat ke-83 sampai ayat ke-84 85, itu dalil yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Sebab Allah menyuruh para penolak hari kebangkitan, kalau memang kalian menolak hari kebangkitan, kembalikanlah roh yang sudah sampai di sini, balikan lagi. Nah, itu. Ini maksudnya untuk menunjukkan pada mereka bahwa hari kebangkitan itu benar-benar ada dan akan terjadi. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, manusia itu lemah, sangat lemah di hadapan kekuasaan Allah. Ya, contoh nyatanya apa? Yaitu ketika meninggal Bapak, roh itu udah dicabut sini, bisa nolak manusia? Tidak. Jangan nolak, tangan aja udah kaku, ya kan? Kalau kita nyaksikan orang meninggal kan tangannya udah kaku, nggak bisa gini lagi udah. Ini yang dingin, menjalar kan dingin ke sini, lalu ke sini. Kalau yang terasa berat katanya keluar di sini. Dan salah seorang sahabat Nabi ditanya oleh anaknya, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan, ada seorang sahabat Nabi saya lupa. Ketika itu dia sakratul maut, sadar pingsan. Nah ketika dia sadar, dia kan udah sadar, merasa sakitnya sakratul maut, pingsan. Nah ketika sadar ditanya, Bapak, apa yang kau rasakan? Kok sepertinya Anda merasakan kesakitan? Maka sahabat ini menyatakan apa? Saya merasa di leher saya tuh ada duri, ada buah yang berduri, lalu di atas saya ada gunung menimpa leher saya. Rasanya seperti apa Bapak? Kita nelan duri yang tajam-tajam. Setelah itu ditumpuk leher kita oleh bukan manusia. Kalau manusia udah sakit kan? Ini gunung banget. Ada sesak sakit bercampur-campur. Nah itu, jadi manusia itu lemah. Di hadapan kekuasaan Allah nggak ada apa-apanya. Maka jangan sampai seorang sombong, merasa saya hebat, saya bisa, masa depan ada di tangan saya.
Ada sebagian gitu. Ini ucapan siapa biasanya? Motivator. Motivator. Mungkin tujuannya bagus supaya apa? Optimis, kita tuh jangan mudah menyerah. Betul, bagus. Tapi kata-katanya mengandung nggak bagus. Nah, ini jangan kita latah ngikutin ini ya. Tidak semua ucapan motivator bisa kita terima. Walaupun saya pribadi terus terang, kalau saya lihat internet, saya cari apa kata-kata motivator. Ya kenapa? Kadang bisa bikin kita semangat kan? Maka Nabi kan pernah menyatakan wa yu'jibunil fa'al. Masih Bapak masih ingat kan? Mengagum, membuat aku kagum al-fa'al. Aku kagum karena fa'al. Apa itu fa'al? Al-kalimatut thayyibah. Perkataan yang baik. Perkataan yang mengandung unsur optimisme, mengandung apa, membuat kita semangat untuk bergerak. Nabi aja suka, maka saya juga suka. Bapak-bapak, jadi kita carilah hikmah dari siapapun. Nanti gini, kalau kita ada orang yang menyampaikan kata hikmah, kita catat, oh ini bagus nih, siapa tahu bermanfaat di kemudian hari. Jadi kadang saya lihat kata-kata motivator ya jadi terinspirasi untuk semangat, tapi tidak semuanya bisa kita terima. Kadang ada di antara ucapan mereka yang salah. Sampai-sampai ada seorang ini pengusaha, dia ingin motivasi juga. Dia ngomong apa gitu, dia mu'alaf tapi kaya raya ya. Dia ketika itu di sebuah podcast cerita masalah apa ya, masalah tentang kenapa, dia bertanya gini, kenapa ya kita perhatikan yang menguasai perekonomian kok orang-orang Tionghoa, katanya orang Chinese, kenapa pribuminya nggak seperti itu, apakah salah didik, salah ini, nah, ditanya gitu kan. Yang nanya ini, yang ditanya ini orang Tionghoa, maksudnya Muslim tapi dia. Ya akhirnya dia ngasih jawaban gini-gini. Setelah itu di bawah di antara perkataan dia, sebagian orang beranggapan bahwa kita ini apa cukup apa istilahnya cari uang, cukup untuk apa kehidupan sehari-hari lalu selesai. Nah, ini salah kata dia. Seorang muslim wajib kaya kata dia. Wajib kaya. Jadi nggak boleh dia cuman saya dapat penghasilan cukup untuk kehidupan sehari-hari udah selesai. Enggak. Dia harus kaya, dia harus nambah lagi supaya bisa bantu orang. Benar Bapak kira-kira? Tidak. Membantu orang hukumnya wajib apa sunnah atau mubah atau? Saya kemampuan. Bantu orang. Kalau membantu yang kita mampu wajib, tapi yang tidak kita mampu Tidak wajib. tidak wajib. Maka kalau seorang misalkan mau numpuk hartanya untuk bantu orang, bukan wajib. Seorang ingin kaya lalu bantu orang, bukan wajib. Ya boleh-boleh aja dan bisa jadi berpahala, tapi itu bukan kewajiban. Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, nggak boleh. Nah, dia kalau udah berbicara masalah agama, maka nggak bisa kita terima. Kalau seorang apa motivator, dia walaupun mu'alaf nggak bisa kita terima. Kalau dia bicara masalah bisnis bolehlah kita terima ucapan dia kan, karena dia pengalaman dalam masalah bisnis kan, ngerti trik-trik bisnis. Tapi kalau udah bicara masalah agama, serahkan kepada yang karena kalau orang yang baru masuk Islam atau udah masuk Islam puluhan tahun bicara masalah agama tapi tidak pernah belajar agama, yang muncul apa nanti? Ya itu kayak tadi, dia kan wajib kaya seorang muslim. Kalau maksudnya kaya hati betul. Kita tidak wajib kaya dari sisi harta, tapi kita wajib kaya hati. Kaya hati artinya apa Bapak? Merasa cukup ini wajib. Ya, tapi kalau kaya dalam artian rumahnya harus banyak, mobilnya nggak ada kewajiban. Istrinya harus banyak, nggak ada kewajiban gitu. Ya tapi kalau maksudnya kaya hati merasa cukup, ya itu wajib ya. Jadi nggak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan ini banyak Bapak ya, yang seperti itu. Bukan motivator, bahkan ada juga dulu Ustaz Abdul Hakim cerita seorang apa kristolog. Orang-orang yang menekuni, mereka rata-rata ini dulunya agamanya Nasoro lalu masuk Islam, lalu mereka ingin membela Islam dengan cara apa? Sayangnya nyerang sana sini. Bapak-bapak, kalau saya dapat kabar dari ikhwan kita yang di Inggris atau di Eropa itu, dia pernah, kalau orang-orang di Barat ya di Eropa yang dulunya agamanya ini bukan Islam lalu masuk Islam, ketika masuk Islam mereka nggak menyerang agama sebelumnya. Mereka tuh lebih dewasa benar. Tapi kalau di Indonesia langsung masuk Islam, langsung menyerang agama. Oh ini agama ini kita. Nah ini hati-hati juga. Bagus kesannya kayak nggak dewasa.
Kalau bantah nggak masalah, tapi kalau mencela, ngejek nggak boleh gitu. Karena ada sebagian orang yang baru masuk Islam langsung dijadikan pembicara dalam masalah psikolog gitu kan. Nah ini, nah Ustaz Abdul Hakim cerita dia pernah suatu hari mendengar ceramah langsung itu. Jadi ceramahnya mungkin di sebuah masjid, seorang yang dulunya agamanya Nasara masuk Islam, lalu dia berbicara tentang kesalahan agama itu, sebutkan gini. Nah tapi ketika dia ingin membantah itu agama sebelumnya itu, dia menukil hadis palsu. Kira-kira karena apa dia bisa gitu? Tidak tahu. Ilmu. Nah ketika ditegur marah. Nah ini kan bahaya sekali. Dia udah berbicara soal agama. Dia mengatakan kalau Islam sebegini. Kalau dia membahas agama sebelumnya mungkin masih ringan ya, karena dia udah ngerti kan agama sebelumnya gini. Tapi kalau dia hubungkan dengan Islam, adapun dalam Islam yang benar begini, berdasarkan sabda Nabi begini, ternyata hadisnya Palsu. bisa diterima. Tidak. Ah, bisa, lihat tuh. Ada sebagian orang itu semangat membela Islam tapi tanpa ilmu, sehingga akhirnya bukannya memuliakan Islam malah merendahkan Islam ya. Kajian sampai seperti itu gitu ya. Semangat tuh harus dibimbing dengan ilmu. Ya. Nah itu faedah kedua ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi diantaranya keadaan manusia di saat sakaratul maut itu menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat agung. Ya, keadaan manusia ketika sakaratul maut itu menunjukkan kekuasaan Allah yang agung. Artinya tadi kan kita udah tahu ketika sakaratul maut kita itu sangat lemah kan. Nah disitulah kita bisa merasakan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Jadi bapak-bapak kita biasanya baru sadar kekuasaan Allah ketika kita dalam posisi lemah. Kalau dalam posisi kuat enggak. Iya enggak? Iya. Orang kalau dalam posisi kuat, kaya raya, jabatan tinggi, kadang lu tahu apa istilahnya, lupa diri, iya kan? Dia merasa dia di atas segala-galanya. Tapi kalau dalam kondisi lemah baru sadar, ya Allah nggak ada artinya saya. Betul tidak? Betul. Makanya ada ucapan ulama, siapa yang ingin merasakan keagungan Allah, benar-benar merasakan keagungan Allah, arungilah laut. Karena di laut ketika dihantam badai, manusia serasa apa? Merasa seperti apa? Kecil sekali kan? Tidak berdaya. Ya kan? Laut luas, ombak begitu kuat, dia di kapal dong. Nah, di situ dia merasakan benar-benar keagungan Allah. Itu disebutkan para ulama. Jadi kalau kita di darat kita nggak begitu merasakan mungkin. Kita merasa oh biasa aja. Tapi kalau udah di laut kita, apalagi udah kena badai, disitulah kita benar-benar merasakan keagungan Allah. Allah itu agung. Saya ini nggak ada apa-apanya. Ya nggak Bapak? Ini yang sudah merasakan, yang pernah sering ke laut ya dan kena badai. Iya. Iya, jangankan di laut, naik pesawat aja. Saya kemarin waktu dari Jakarta ke Padang, yang di samping saya udah panik. Iya, saya juga astagfirullah, mungkin ini penerbangan terakhir saya mungkin nggak sampai lagi si Beirut. Saya mikir gitu, seperti mikir gitu loh. Benar-benar nggak berdaya kita kalau udah di udara kan, digoyang sedikit misalnya ini udah. Apalagi udah ketika itu lagi di ketinggian berapa gitu kan. Nah, itu udah. Jadi manusia tuh baru merasakan keagungan Allah dan kecil dirinya, yaitu ketika dalam posisi apa? Lemah ya, terutama ketika sakaratul maut ya. Itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat tadi, keutamaan orang-orang yang didekatkan, al-muqarrabin. Ya, kenapa? Apa keutamaannya? Aldi? Orang al-muqarrabin dapat ketenangan, dapat ketenangan, rezeki yang baik dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya juga faedah yang bisa kita petik dari tadi, keutamaan golongan kanan ya. Karena golongan kanan nanti akan diberikan sambutan di hari kiamat nanti, selamat kamu termasuk golongan kanan. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, meruginya orang-orang yang kafir, mendustakan ya, karena mereka akan disiksa di hari kiamat, di neraka nanti, diberikan hidangan dari air yang mendidih dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu faedah terakhir, sebelum terakhir,
semua kabar Allah adalah kebenaran yang harus diyakini. Ya, Allah katakan inna hadzalahu haqqul yakin. Sesungguhnya ini adalah keyakinan yang benar. Benar-benar harus diyakini. Semua yang datang dari Allah harus kita yakini. Jangan sampai Bapak terbetik rasa ragu sedikit pun. Keraguan bertentangan dengan keimanan. Keraguan bertentangan dengan keyakinan. Artinya kalau dalam hati kita muncul keraguan, benar enggak ya Nabi Muhammad itu seorang nabi? Benar enggak ya yang disampaikan beliau itu benar-benar terjadi? Itu tandanya keimanan kita hilang. Di antara pembatal keislaman, di antaranya keraguan. Kufur itu Bapak bukan cuman berupa ucapan saja. Mencela Nabi Muhammad, misalkan mencela Allah, atau dia melempar Quran, bukan itu aja. Ini juga, ini yang paling penting malah. Hatinya meragukan kebenaran Islam, ragu. Ini sabda Nabi ini benar atau tidak? Ragu kabar Al-Quran benar atau tidak? Nah, kalau sudah ada ragu, itu hilanglah keimanan dari diri kita ya. Maka semua kabar dari Allah harus kita terima. Nah, begitu juga kabar dari Nabi harus kita terima. Jangan kita tolak dengan akal kita, dengan perasaan kita. Itu hati-hati ya. Karena sebagian orang kadang ada hadis sampai kepada dia nggak sesuai dengan akalnya yang sakit, dia langsung tolak. Seperti hadis, mungkin Bapak pernah dengar hadis tentang lalat. Jadi kalau lalat hinggap di ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Lalat hinggap di tempat minum kita, celupkanlah, lalu buang. Karena di satu sayapnya ada racun, di satu sayapnya lagi ada penawarnya. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Tapi ada sebagian orang menyatakan, kenapa? Mana mungkin lalat itu mengandung penawar? Lalat itu kotor, kata dia. Dia nolak hadis. Lebih baik saya percaya ucapan dokter kafir daripada hadis ini, kata dia. Ya Pak, kenapa? Karena kata dokter kafir lalat itu cuma bawa penyakit, tidak ada penawarnya. Dia tolak hadis Nabi dalam Sahih Bukhari karena mempercayai apa? Dokter kafir. Tapi ini hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, letakkan saja di kakimu, katanya. Dia nggak mau menerima hadis itu walaupun dalam Sahih Bukhari. Nah, ini orang berpenyakit dan dikhawatirkan orang seperti ini hilang imannya. Ya, kalau dia udah tahu itu hadis Nabi, tapi dia tolak, lenyap iman dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita udah tahu itu dicelukan, tapi kita merasa jijik, kita terbayang kita lalat itu hingga kita. Ya, itu nggak masalah. Kita buang. Nggak masalah. Kalau kita ngerasa jijik lalu kita ini nggak masalah. Tapi kalau kita menolak lalu mengejek, memperolok, itu hati-hati. Itu termasuk pembatal keislaman. Memperolok sedikit saja ajaran Islam. Baik yang hukumnya wajib, sunnah maupun mubah. Mubah tuh boleh-boleh saja. Contoh yang Bapak, maaf nih ibu-ibu. Misalkan ada dalam Islam itu poligami, diharamkan poligami, ini hati-hati nih. Atau dia memperolok-olok tentang poligami, nah, ini hati-hati. Kalau memang seorang belum siap, ya udah nggak usah. Ya saya belum siap, ya udah nggak usah. Tapi kalau dia memperolok-olok, mengejek, hati-hati. Itu bisa hilang keislaman seorang, hilang keimanannya, ya, batal. Jadi kalau memang ini Pak, saya nggak bisa mempraktekkan ini karena masih belum merasa jijik, belum nyaman, nggak masalah. Yang penting jangan kita tolak bahwa itu sabda Nabi. Apalagi kalau dicemeh, diejek, udah itu nggak boleh. Itu bisa membatalkan keimanan kita. Jelas Pak ya? Kita lanjut terakhir. Faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, perintah untuk bertasbih. Ya, bertasbih. Apa artinya bertasbih? Ucapkan subhanallah. Perintah untuk bertasbih, menyucikan Allah dari segala kekurangan. Sebagaimana Allah katakan sini, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Bagaimana cara tasbihnya? Ucapannya subhanallah, Maha suci Allah, atau ditambah subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Nah, atau dengan ditambah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan,
habibatan ilar rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, artinya mudah diucapkan, tapi berat di timbangan nanti di akhirat dan dicintai oleh Allah. Dua kalimat ini ringan diucapkan, tapi berat timbangannya di hari kiamat nanti dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Ringan apa berat, Bapak? Ringan. Maka kita praktekkanlah sambil jalan misalnya dari masjid atau dari sini pulang, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ringan tapi berat di akhirat nanti timbangannya, dan ini cintai oleh Allah. Terus dibaca gitu. Syekh bin Baz itu, ada seorang ustadz yang pernah dengar langsung ceramahnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu kalau lagi taklim, misalkan udah selesai taklim, sesi tanya jawab. Nah, sambil nunggu pertanyaan, terdengar zikir. Karena mungkin mic ya kan, ya walaupun udah sir, terdengar gitu. Jadi beliau manfaatkan waktu menunggu itu nggak sia-sia, tapi sambil zikir. Dan ahlus sunnah harusnya orang yang paling semangat dalam zikir. Tentu saya zikir yang sesuai dengan sunnah, bukan zikir yang tambahan-tambahan. Karena kalau zikir tambahan ini, karangan itu, bisa jadi bukannya nambah pahala, malah nambah dosa. Ya, mungkin cukup Bapak ya. Dengan ini kita selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk surat baru, yaitu surat Al-Hadid. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.